Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus, keluarga jemaat GVD Elsadain Magelang. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, kita bersyukur saat ini kita akan kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Saya percaya firman itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ini. Firman Tuhan itu adalah penuntun setiap langkah-langkah kita kepada keselamatan. Itu sebabnya kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saat ini, tema dari firman Tuhan, Ohola dan Oholiba. Ya, kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel 23 ayat yang keempat. Yehezkiel 23 ayat 4 saya baca firman Tuhan. Nama yang tertua ialah Ohola, dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, dan Oholiba ialah Yerusalem. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan, dengan jelas Alkitab menjelaskan siapa Ohola dan Oholiba. Mereka bukanlah seseorang yang nyata, tetapi hanya sebagai gambaran umat Tuhan. Dalam hal ini sebagai dua bersaudara. Alkitab menyebutkan satu ibu. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Ohola adalah Samaria, ya, atau kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel. Dan Oholiba adalah Yerusalem, yaitu kerajaan selatan, atau kerajaan Yehuda. Namun kalau kita melihat di dalam pasal ini, Nabi Yehezkiel menyebut mereka, yaitu Oholiba dan Oholiba, sebagai umat yang tidak taat dan tidak setia kepada Allah. Apa kesalahan Ohola dan Oholiba? Persinahan secara rohani. Mereka dilukiskan sebagai wanita-wanita yang melakukan persinahan dengan bersundal kepada banyak pria. Pria-pria yang dimaksud sini adalah bangsa-bangsa lain. Di dalam Yehezkiel 23, di ayat 5 sampai ayat yang ke-7, ayat 11 dan sampai ayat yang ke-17, saya baca firman Tuhan. Dan Ohola berzina sedang ia aku punya. Ia sangat berahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka, semuanya orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang kepada siapa ia berahi dan dengan berhala-berhalanya. Ayat 11, walaupun hal itu dilihat oleh adiknya Oholiba, ia lebih berahi lagi dan persundalannya melebihi lagi dari kakaknya. Ia berahi kepada orang Asyur, kepada bupati-bupati dan penguasa-penguasanya, kepada pahlawan-pahlawan perang yang pakaiannya sangat sempurna, kepada pasukan kuda, semuanya pemuda yang ganteng. Aku melihat bahwa ia menajiskan diri, kelakuan mereka berdua adalah sama. Bahkan ia menambah persundalannya lagi. Ia melihat laki-laki yang terukir pada dinding gambar orang-orang Kasdim, diukir dalam warna linggam. Pinggangnya diikat dengan ikat pinggang, kepalanya memakai serban yang berjuntai, semuanya kelihatan seperti perwira yang menyerupai orang Babel dari Kasdim, tanah kelahiran mereka. Segera sesudah kelihatan oleh matanya, ia berahi kepada mereka dan mengirim suruhan kepada mereka ke tanah Kasdim. Maka orang Babel datang kepadanya, menikmati tempat tidur percintaan dan menajiskan dia dengan persundalan mereka. Sesudah ia menjadi najis oleh mereka, ia meronta dari mereka. Jadi kita lihat apa yang dijelaskan oleh firman Tuhan tentang persundalan, persinahan dari umat Tuhan yang digambarkan, yaitu Oholiba dan Ohola dan Oholiba. Nah, persundalan di sini ini menunjuk kepada usaha Israel dan Yehuda untuk bersekutu dengan bangsa-bangsa kafir, sampai menyembah berhala-berhala mereka
daripada mereka mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan dan perlindungan. Ayat 37 dan ayat 39. Sebab mereka bersinah, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka bersinah dengan menyembah berhala-berhalanya. Bahkan anak-anak lelaki mereka yang dilahirkan bagiku dipersembahkannya kepada korban dalam api, kepada berhala-berhalanya menjadi makanan. Selain itu, hal ini juga mereka lakukan terhadap aku. Mereka menajiskan tempat kudusku pada hari itu dan melanggar kekudusan hari-hari sabatku. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusan. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Jadi kita lihat harga dari persinahan itu. Mereka mempersembahkan anak-anak lelaki mereka yang lahir bagi Allah sebagai makanan berhala-berhala bangsa kafir. Mereka menajiskan tempat kudus Tuhan dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat Tuhan. Di sini kita lihat mereka mempermainkan kekudusan Tuhan. Hal ini menunjukkan persinahan rohani akan menjauhkan kita dari penyembahan kepada Tuhan. Persinahan rohani akan menjauhkan kita dari penyembahan yang benar dan kekudusan di hadapan Allah. Itu sebabnya jangan pernah kita bermain-main dengan Tuhan dengan mencari ilah-ilah lain, karena itu adalah persinahan rohani yang akan menjauhkan kita dari penyembahan yang benar. Apa yang dilakukan oleh umat Tuhan, persundalan Ohola dan Oholiba adalah sesuatu yang menjijikan di hadapan Tuhan Allah, yang membuat Allah pada akhirnya menjauhkan diri dari mereka. Ayat 18 dikatakan, oleh karena ia melakukan persundalannya dengan terang-terangan dan memperlihatkan sendiri auratnya, maka aku menjauhkan diri karena jijik daripadanya, seperti aku menjauhkan diri dari adiknya. Jadi kita lihat Tuhan menjauhkan diri. Aku menjauhkan diri. Yang berarti Allah yang tadinya dekat dengan umatnya pada akhirnya menjauhkan diri dari mereka. Kalau kita melihat kedekatan Allah dengan umatnya itu terlihat di dalam ayat yang keempat. Di sana kita lihat apa yang dijelaskan oleh Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, mereka aku punya. Kita lihat kata mereka aku punya, ini merupakan status bahwa mereka adalah umat pilihannya. Mereka adalah orang-orang yang sangat dikasihinya. Itu sebabnya ketika mereka melakukan persinahan, mereka dengan mereka bersundal kepada bangsa-bangsa kafir, itu merupakan kejahatan besar di mata Tuhan. Karena mereka tidak menghormati kekudusan Allah, perjanjian dengan Allah, bahwa mereka adalah milik kepunyaannya. Dan akibat dari persinahan umat Tuhan, kita lihat Allah bukan hanya menjauhkan diri dari umatnya, tetapi mendatangkan hukuman atas mereka. Ohola dan Oholiba, Samaria dan Yerusalem. Itu ada di dalam kitab Yeskiel pasal 23 ya, ayat 9 sampai ayat 10, ayat 22 sampai 26, kita bisa lihat juga ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Apapun yang sedang kita alami di hari-hari ini, mungkin ada begitu banyak pergumulan yang sedang kita alami. Bagi kita itu adalah pergumulan yang sangat-sangat berat. Jangan sekali-kali kita mencari kekuatan dunia, ilah-ilah yang ada di dalam dunia. Karena itu semua sama seperti persinahan rohani di hadapan Allah, yang hanya akan menjauhkan kita dari penyembahan yang benar, yang pada akhirnya Tuhan menjauh dari kita. Tetaplah andalkan Tuhan dan kekuatannya selalu di dalam hidup kita. Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kita lihat, orang yang mengandalkan Tuhan, yang tetap mencari Tuhan, mencari kekuatannya Tuhan,
itu adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang akan diperhatikan oleh Tuhan. Orang yang akan mengalami segala sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengerjakan itu. Tapi sekali lagi jangan cari sesuatu yang ada dalam dunia ini. Ya, kalau di luar sana ada banyak orang yang mengandalkan berhala-berhala. Ya, sekalipun mungkin orang Kristen mengandalkan ilah-ilah lain. Tetapi jangan sampai kita mencari kekuatan-kekuatan dunia ini. Ingat, itu persinahan rohani. Kita akan jadi sama seperti Ohola dan Oholiba yang pada akhirnya Tuhan menjauhkan diri dari mereka dan mendatangkan hukuman. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan jadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini kami boleh kembali menikmati firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan terus membentuk hidup kami, yang akan selalu mengajarkan kami dan membawa kami kepada penyembahan yang benar di hadapan-Mu. Dengan kami tidak melakukan persinahan rohani dengan menyembah berhala-berhala, tapi biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, karena janji firman-Mu diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.